Oke, tadi disampaikan oleh Bung Arya kan ini target minimal ada beberapa poin yang harus dikejar target tidak hanya di round 3 juga di round 4 tadi kan. Nah, tadi kita baru dapat kabar hari ini pertandingan Australia lawan Arab ini berakhir dengan seri ini 0-0. Saya mau ke Bung Ibnu. Dengan posisi ini peluang Indonesia jadi semakin terbuka atau malah semakin rumit nih jadinya nih di grup C ini? Semakin seru. Semakin serunya gimana? Semakin seru, poin akan terjadi perbedaan yang nantinya bisa tipis. Dan yang paling penting kayaknya nih perhitungan saya atau prediksi saya. Tim yang gak lolos akan sakit hati banget karena itu dia. Selisih poinnya tipis banget. Oke. Gitu loh. Nah, dengan komposisi pemain yang kita lihat tadi, kira-kira strategi seperti apa nih akan dimainkan oleh STY besok malam ini kita? Jika pertanyaan itu ditujukan kepada saya dan saya punya... kalau Anda melihatnya gimana nih? Sintayong bakal bergerak seperti apa? Kalau saya sih berharap, saya melihat nih pemain-pemain Indonesia itu core-nya pertahanan. Jadi banyak yang didatangkan pemain-pemain dari diaspora, naluri bertahannya lebih besar. Jadi artinya kita fokus sama bertahan. Bukan berarti kita parkir bis ya, bukan berarti kita nggak mau nyerang. Tapi pertahanan itu alangkah baiknya kalau kita mulai dari lini tengah. Setelah itu kita harus bisa mencuri dan juga create changes sebanyak mungkin dan membuat peluang-peluang meskipun itu setengah peluang bahkan sampai bola mati pun kita harus bisa manfaatkan untuk menjadi gol. Nah kalau fokus permainan seperti itu saya sangat yakin Jepang akan frustasi untuk menghadapi Indonesia jika memang pertahanan Indonesia rapat. Bung Greg, kalau kita melihat tipikalnya STY, ini kita akan bermain terbuka atau bertahan seperti Bung Ibnu tadi menyampaikan. Bagusnya seperti apa menghadapi Jepang? Kita bisa lihat kemarin pas kita lawan Jepang, China, dia mau main terbuka. Hasilnya gimana? Kita kalah. Karena aku harap kita tetap mikir kita underdog. Jangan kita mikir sekarang kita hebat. Karena dengan pemain kita datangi, kita overconfident. Lawan China mereka datang game itu dengan overconfident, makanya kita kalah. Jadi itu pelajaran buat Sintayong juga dan evaluasi buat dia. Jadi aku harap mereka tetap konsisten dengan formasi yang mereka dia selalu terapkan. Adalah defensif yang kuat, yang sangat kuat. Manfaat counter attack. Kalau kita bisa curi 1 gol di menit awal, Jepang akan frustrasi. Dan aku yakin di Indonesia itu bisa terjadi, anything can happen di GBK. Aku masih yakin, aku yakin. Cuman kita harus main sangat disiplin. Menang pertandingan itu 90 menit, bukan menit. 1 menit, 2 menit, kita harus sabar, buat mereka frustrasi. Setiap ada peluang, main secara tim, jangan mau menang sendiri, jangan mau cetak gol sendiri, main kolektif, bantu teman. Mungkin mudah-mudahan kita bisa dapat 1 poin, bahkan bisa kita dapat 3 poin. Sebelum pertandingan apapun, aku harap semua pemain di situ mikir kita bisa menang. Bukan mau masuk lapangan bilang, oh aduh Jepang, aduh. Kamu udah kalah duluan sebelum main. Gimana mau menang? Itu yang harus dibangun. Bung Toel, kita bermain bertahan, jangan parkir bus juga, tetap harus juga menyerang. Tapi bermain terbuka mungkin nggak dilakukan. Sebelum itu saya mau bilang begini. Bang Arya sering bilang, kenapa kita naturalisasi? Karena kita butuh pemain yang di atas rata-rata pemain kita. Prinsipnya itu. Maka datanglah Martin Paes gitu kan. Dallas FC udah terbiasa lawan Messi. JIZ Serie A. Copenhagen Kevin Dick gitu kan. Meskipun gak pernah lewatin babak grup fase Liga Champion loh. FC Copenhagen. Sandy Walsh Belgia, Calvin Verdong Eredivisie. Di tengahnya Tom Hai ada kan Eredivisie juga, Ragnar gitu kan di Belgia. Di Brisbane siapa sekarang itu Rafael Struijk gitu. Kan nggak jelek karena tadi prinsipnya di atas rata-rata. Jangan dibandingin dengan Jepang dulu, tapi kita lihat cara bermain. Lawan Arab orientasinya defend. Bahkan kalau ngamati STY sejak AFF 2021 pun naturalisasi belum sebanyak ini itu mainnya cenderung defend. Retreat ke wilayah pertahanan sendiri, compact defense, rebut bola, counter attacking.
Nggak pernah berubah. Meski kemudian datang lagi pemain naturalisasi, Bang Arya ngurus, datang lagi pemain naturalisasi, mainnya begitu. Main Arab begitu, main Australia begitu, main lawan Bahrain begitu. Jadi yang Anda harapkan dengan datangnya pemain naturalisasi ini kita Artinya bermain begini, seperti apa? pemain Bung Toel? sudah dijos, sudah disuntik. Kan begitu. Sekarang yang menentukan lagi apa? Tactical. Oke. Tacticalnya kenapa bilang satu jurus? Karena begitu. Saya bisa tebak nih ya, besok prediksinya ini, itu akan cenderung bertahan. Kalau Mbak Anggi pengen lebih tajam. Besok apa gaya mainnya taktikalnya? Parkir bus. 3 defensif, center back, 1 wing back kiri, wing back kanan. Kenapa? Karena itu satu caranya. Kalau I know. mau main terbuka lawan Jepang Bisa nggak kalah mungkin. kita. Impossible. Saya ngerti, dalam Itu namanya konteks sepak jadi bola realistik. pragmatis. Nggak mungkin Tapi disampaikan Bung pertanyaannya Toel. adalah, Kita kan udah bersusah payah nih dengan pemain naturalisasi, kalau hanya buat itu ngapain? Makanya pakai pertanyaannya pemain adalah- naturalisasi Masuk gitu aku loh. gini, masuk aku adalah gini. Kita juga harus lihat kalau Bung tadi bahasnya Australia, Saudi Arabia, Jepang. Sekarang kalau Oke, kita mau, kapan kalau Indonesia kita dominan? Sorry. Tunggu. Enggak, karena Anda juga potong Bung, saya kan. Sorry. Saya belum selesai. Oke. Oke, Kapan Anda dominan? Lawan Brunei dominan 6-0. Lawan Filipina oke 2-0. Kapan dominan? Lawan Vietnam Maret. menang Di juga pertandingan kan? pertama menang 1-0. Babak pertama position Vietnam loh. Baru kita dominan lawan Vietnam di Hanoi. Dan 3-0. Waktu Jay Izes, Tom Hai dan Ragnar masuk. Betul. Dia kan analisis sepak bola. Pertanyaannya kalau pemain sudah dikasih, pertanyaan berikutnya taktikal. Butuh waktu juga. Kalau taktikal Butuh milik waktu. siapa? Areanya Pelatih. siapa? Oke, Pelatih. oke, sebentar. Itu pertanyaan saya. Itu betul, itu technical, itu untuk pelatih. But, Bung, apakah pelatih itu nggak butuh waktu? Walaupun disuntik pemain sebanyak begitu. Berapa Apakah dia waktu nggak yang butuh sudah waktu? dikasih? Itu baru 3 bulan. 3 bulan di sepak bola nggak ada apa-apanya. Dengan ketemu 3 hari, 5 hari. Dia sejak 2020. Dia Tapi sejak 2020. ada peningkatan kan? Lah makanya Dari itulah 2020. analisis kita dalam menilai sebuah kinerja kepelatihan. Justru Sepak masalah bola aku di Indonesia sini. hire dia Oke. supaya prestasi timnasnya naik Bisa di segala level, Oke. mau AFF, mau AFC, maupun kualitas Oke, permainannya. sebentar, Bung Toel, bentar. Saya mau ke Bang Arya, Bang Arya. Kualitas permainannya harus Bang naik. Arya, ini kalau kita lihat Bung Toel ini Tapi balik maunya- lagi, kualitas Bentar. permainannya, ya strategi pelatih memang bisa mungkin bisa mengubah keadaan kalau memang didukung sama pemain-pemainnya. Tapi pemainnya pertanyaan saya, Sekarang emang pertanyaannya. sudah sesuai dong belum dengan kualitas yang memang ada di grup ini Loh, sekarang? itu kan pasti harusnya prosedurnya permintaan naturalisasi juga asesmen dia Mengikuti. secara kualitas teknik. Oke. Ya, tapi kan tadi saya balik, Pertanyaannya, saya mau tanya, 15 naturalisasi itu apakah hanya bisa dipakai untuk main bertahan? Apakah hanya bisa main di parkir bus? Lihat cara mainnya. 5 itu kalau lawan yang keren-keren seperti Arab, Australia, sama yang nama besar, itu pasti 5 defend itu. Plus 2 gelandang bertahan. Jadi saya nggak yakin besok Tom Hai main. Menurut Anda harusnya di Loh, lini depan makanya itu tadi mereka saya dimajukan bilang, semuanya. tadi makanya saya Satu bilang hal, yang satu didatangkan hal, sama satu hal. Sebagai starting line up yang ya. didatangkan sama federasi Satu itu kita hal. lihat core-nya, DNA-nya apa, pemain bertahan semua kebanyakan. Dia punya naluri yang bertahan yang cukup kuat. Jadi mungkin sangat realistis saja kalau memang strateginya pelatih untuk bertahan. Oke, Saya ngelihat dari materi satu hal, pemain. Satu hal. Atau Satu dia hal. nggak Bentar, punya Bung jurus Toel. lain kan? Nggak apa-apa. Bung Toel sebentar, saya kasih Bung Greg. Satu hal gini. Aku paham apa yang dibahas Bung. Oke, jadi kalau kita mau bahas sekarang, kita bisa dibilang gini. Oke, pemain yang dinasionalisasi sekarang akan ada baiknya pas mau EFF, mereka juga diturunkan. Jangan udah nasionalisasi sebanyak pemain ini, terus pas mau EFF kita bilang itu nggak penting. Tujuannya apa? Untuk membangun tadi chemistry itu mau yang Anda bangun bilang itu? karena sekarang kita bilang kita target Piala Dunia. Bagaimana kita mau bahas kita targetnya Piala Dunia kalau kita nggak bisa juara EFF? Oke. Terus pas itu kamu bilang mau pakai U22, aku nggak setuju sih ya. Itu harus pakai tim yang paling kuat. Dan dengan kalau pelatihnya mau pilih pemain U22, hasilnya juga dia tanggung Oke. jawab. Oke, saya harus jeda dulu masih sebentar. bisa kasih Bung Ibnu. sedikit aja. Mungkin niatnya Greg bener juga, bagus gitu loh. Untuk mengukur kedalaman skuad dari Sintayong kan. Seberapa tangguh dia ketika di kualifikasi Piala Dunia dan juga kita coba bandingkan dengan AFF. Permasalahannya buat saya, ini klub-klub yang di Eropa tidak akan mengizinkan. Mereka untuk bermain di sini. Itu Terlalu bukan sering excuse. meninggalkan klubnya mereka. Ibnu. Oke. Gak usah jadi excuse begini loh. Loh, Oke, tapi sebentar kalau nggak ada nanti izin ditahan dari dulu. klub
nanti Gimana, Bu? kita Iya jeda betul. dulu. Jadi excuse itu nanti. Oke, Bung Toel, Bung Ibnu, Bung Greg sebentar. Kita akan lanjutkan diskusi ini usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami.